Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hai teman-teman Spenesa, juga teman-teman dimanapun kalian berada, baik yang sedang beraktivitas maupun yang sedang bersantai, berada di kasur, scroll TikTok, atau lagi baca buku apa aja atau belajar. Senang rasanya di sini saya Delvi Aulia Putri bisa menemani sobat semua dalam acara podcast Radio Saber Jurnalis SMPN 1 Brebek. Nah, Sobat Spenesa, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih yang pasti sobat semua nggak asing lagi dengan pengurus OSIS SMP Negeri 1 Brebek di tahun pelajaran 2023 sampai 2024, yaitu ada Kak Hanif. Kak Hanif boleh sapa penonton? Halo semuanya. Wow, seru sekali ya. Nah, gimana sih kabarnya Kak Hanif sekarang? Alhamdulillah untuk hari ini keadaan saya sehat. Wow, alhamdulillah sekali. Nah, sebelum mulai podcast, di kesempatan hari ini ada sedikit penasaran nih sama apa sih yang Kak Hanif lakuin kalau misalnya di rumah atau lagi ada free time atau nggak lagi sibuk-sibuk nih, apa aja sih kegiatan yang Kak Hanif selama di rumah? Biasanya saya kalau lagi free time itu olahraga. Olahraga yang sering saya sukai itu diantaranya sepak bola sama jogging. Wow, ya sangatlah bisa kalian contoh ya Kak, semuanya maupun yang lagi dengar kalian bisa contoh ya. Olahraga tuh menyehatkan sekali ya Kak. Nah, saat di sekolah, apa sih ada hal yang menurut Kakak Hani menyenangkan dan memorial banget di sekolah ini? Apa aja? Menurut saya memori yang tidak bisa saya lupakan yaitu saat saya menjadi ketua OSIS itu banyak sekali adrenalin atau tantangan yang saya hadapi sehingga saat ini saya dapat mengambil pengalaman dari hal tersebut. Wow, luar biasa sekali ya semuanya. Oke Kak Hanif, saya ingin bertanya seputar kegiatan OSIS dulu ketika Kak Hanif menjabat sebagai ketua OSIS. Nah, untuk pertanyaannya, untuk pertama, apa saja sih pencapaian utama OSIS selama masa jabatan Kak Hanif tuh? Pencapaian yang sudah tercapai di masa bakti saya diantaranya yaitu mengadakan gelar karya OSIS. Oh, wow, luar biasa sekali gelar karya ya. Gelar karya itu termasuk seperti membetaskan sebuah karya-karya dari semua siswa ya? Ya, gelar karya itu kebetulan ada hubungannya dengan P5 yang menjadi program kurikulum sebelumnya. Wow, luar biasa sekali ya. Berarti untuk karya-karya dari siswa yang sudah diciptakan oleh siswa berarti bisa dipentaskan dan bisa dipublikasikan kepada audiens ya. Okay. Ya, betul sekali. Okay. Wow, luar biasa sekali. Nah, selanjutnya apa saja sih tantangan terbesar yang dihadapi OSIS selama masa jabatan? Kan itu pengurus OSIS itu ada yang kelas 7 dan kelas 8. Nah, itu yang kelas 7 masih perlu bimbingan soalnya kan masih dalam masa transisi dari SD menuju SMP. Wow, luar biasa sekali. Selain itu apa aja? Selain hal itu? Nah, mungkin kerjasama dan komunikasi antar sesama pengurus OSIS kadang-kadang masih sulit untuk diatur karena kelas 7 yang masih memiliki sifat kekanak-kanakan tersebut. Oh, berarti perlu ditingkatkan lagi ya, Kak. Oh, berarti harus ada bimbingan kembali. Oke. Selanjutnya bagaimana Kakak menilai keberhasilan program kerja OSIS selama masa jabatan Kakak? Setiap orang tidak ada yang sempurna, tapi alhamdulillah saya sangat bersyukur atas pencapaian masa OSIS di bawah naungan saya. Wow, luar biasa sekali ya semuanya ya. Perlu dicontoh sekali ya. Dengan rasa kepemimpinannya yang luar biasa sekali. Nah, apa saja hal-hal yang menurut Kak Hanif bisa diperbaiki atau ditingkatkan dari kepengurusan OSIS sebelumnya? Nah, saya mengcopy atau menyalin ulang dari sebelumnya yaitu komunikasi dan kerjasama. Itu saya berpesan kepada pengurus OSIS depan supaya untuk ditingkatkan lagi agar OSIS SMP Negeri 1 Brebek bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Wow, oke. Selanjutnya, bagaimana cara Anda memotivasi anggota OSIS dan menjaga semangat mereka selama masa jabatan Kakak nih? Yang pasti saya tidak bosan-bosan mengingatkan niat atau tujuan awal mereka ikut OSIS itu apa, karena di tengah jalan pasti ada hambatan yang menghambat proses tersebut. Kak Adi boleh nggak sebutin apa sih tujuannya dari OSIS ini? Yang pasti tujuan dari OSIS itu membantu menyukseskan program sekolah yang telah dirancang oleh
kepala sekolah dan anggotanya. Wow, oke. Apa pelajaran berharga yang kakak dapatkan dari pengalaman menjadi pengurus OSIS? Apalagi sebagai ketua nih, luar biasa banget. Yang pasti sikap kepemimpinan. Di situ saya harus bisa menjadi pemimpin yang baik di antara pengurus OSIS dan harus menjadi contoh yang teladan bagi semua siswa-siswi SMP Negeri 1 Brebek. Wah, oke. Apa saja hal-hal yang ingin kakak sampaikan kepada pengurus OSIS baru sebagai pelajaran atau tips nih? Tips-tips Kak Hanif boleh kasih tips atau motivasi buat pengurus OSIS yang baru? Buat pengurus OSIS baru, yang pastinya tetap laksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baik mungkin dan jangan mengecewakan Bapak Ibu guru yang telah mempercayai kalian sebagai pengurus OSIS. Wah, oke. Luar biasa sekali ya semuanya ya. Bagaimana Kak Hanif melihat peran OSIS di SMP Negeri 1 ini? Menurut saya perannya itu sangat penting sekali karena tidak mungkin Bapak Ibu guru itu melakukan kegiatan itu sendiri, yang pastinya harus dibantu atau membutuhkan bantuan oleh semua anggota OSIS. Berarti saling membantu satu sama lain ya Kak? Iya. Wow, luar biasa. Selanjutnya nih, bagaimana cara kakak membangun hubungan yang baik dengan pihak sekolah ataupun siswa? Nah, yang pasti sebelum kita melakukan kegiatan apapun harus berkomunikasi dengan pembina, dengan kepala sekolah agar tidak terjadi selisih paham. Kalau kritiknya nih apa Kak? Kritiknya itu mungkin ya, saya mohon maaf sebelumnya, itu ada beberapa masalah yang tidak saya sebutkan, yang tidak dapat saya sebutkan di sini. Oh iya Kak, nggak apa-apa. Baik. Apa saja hal-hal yang ingin kakak jadikan contoh positif bagi pengurus OSIS baru? Saran dan kritik nih Kak. Untuk pengurus OSIS baru, tolong tetap kasih contoh yang positif dan ambil pengalaman yang positif dari kakak-kakak kelas 9, apalagi kakak-kakak yang kelas 8 itu pastinya sudah tahu apa contoh yang baik yang telah ditinggalkan oleh kakak-kakak kelas 9 sebelumnya. Oke, untuk kritiknya? Tidak ada, alhamdulillah, saya doakan berjalan dengan baik. Alhamdulillah, amin ya semuanya ya. Apa saja sih saran atau kritik yang ingin kakak berikan kepada pengurus OSIS yang baru ini? Singkat saja, tetap semangat dan jangan pantang menyerah. Wow, luar biasa sekali ya semuanya pesannya. Kita bisa contoh ya. Ya. Apa saja nih hal-hal yang menurut kakak perlu diperhatikan oleh pengurus OSIS baru untuk menjadi lebih sukses lagi nih, untuk lebih wow. Nah, mungkin itu manajemen waktunya. Untuk pengurus OSIS baru, saya minta tolong harus benar-benar memperhatikan manajemen waktu agar kewajiban utama kita sebagai pelajar tidak terlupakan. Wow, baiklah. Apa saja hal-hal yang menurut Kak Hani perlu dihindari oleh pengurus OSIS baru? Yang perlu dihindari oleh pengurus OSIS baru diantaranya yaitu mencontoh atau malah ikut-ikutan anak-anak atau siswa yang memiliki kebiasaan yang spesial. Kita sebagai pengurus OSIS harus ngasih contoh yang baik. Oke, jadi tuh sebagai seorang OSIS selain mengurus kegiatan-kegiatan sekolah juga perlu memberi bimbingan kepada anak-anak yang perlu dibimbing ya Kak? Iya. Wow, luar biasa sekali. sekali ya. Ya. Apa saja hal-hal yang ingin kakak sampaikan nih sebagai pesan kepada siswa di SMP Negeri 1 ini selain OSIS? Pasti semua siswa di SMP ini pasti pengen nih dengerin motivasi dari Kak Hanif nih, apalagi pesan. Untuk semua adik-adikku, siswa-siswi kelas 7 dan 8 yang masih aktif belajar di SMP Negeri 1 Brebek ini, saya minta untuk terus meningkatkan prestasi SMP Negeri 1 Brebek. Utamanya SMP kita telah banyak menjuarai lomba-lomba di bidang seni dan olahraga, tetapi kita juga harus meningkatkan prestasi kita di bidang akademik. Wow, luar biasa sekali teman-teman. Ini motivasi yang sangat-sangat luar biasa sekali ya. Yang tentunya jangan lupa untuk terus belajar dan meraih prestasi ya. Bukan cuma belajar untuk memperbaiki diri atau untuk bersosialisasi atau berkomunikasi dengan teman, namun juga jangan lupa untuk selalu belajar untuk terus mencari ilmu yang menurut kalian wow sekali dan
akan berguna di masa depan nanti ya. Terus berprestasi dan meraih juara ya teman-teman. Baiklah. Berhubung waktu sudah selesai dan akan berakhir, saya ucapkan terima kasih untuk Kak Hanif. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktu dan bersedia hadir di podcast Radio Sabar Jurnalis. Semoga Kak Hanif dapat meraih kesuksesan di jenjang selanjutnya. Dan Amin. terima kasih kakak dan anggota sudah bekerja sebagai OSIS telah berusaha memberikan yang terbaik. Sekian Sobat Spenesa, apabila ada salah kata atau perilaku saya, mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon untuk dimaklumi ya. Bermimpilah setinggi mungkin, karena dari mimpi kau akan tahu arti sebuah perjuangan. Sabar jurnalistik. Bye-bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.